Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Mami Mardatila Imamah, NIF 1903211000083 dari kelas B. Nah, di sini nantinya saya akan menjelaskan mengenai komoditas unggulan apa sih yang ada di daerah tempat tinggal saya, yakni Kabupaten Sumeneb. Dan tentunya saya nanti akan menjelaskan terkait materi penyuluhan yang bisa dijadikan bahan referensi dalam mengatasi permasalahan pertanian yang ada di Kabupaten Sumeneb. Nah, ingin tahu kelanjutannya seperti apa? Jangan di skip. Nah, komoditas unggulan yang ada di daerah saya yakni komoditas jagung. Areal pertanaman jagung di Kabupaten Sumeneb menempati urutan pertama jika dibandingkan dengan komoditas pangan lainnya. Produksinya melebihi kebutuhan konsumsi real rumah tangga. Apabila konsumsi dihitung sesuai dengan pola dengan harapan produksi jagung masih surplus. Pada tahun 2001, surplus produksi jagung mencapai 113.609 ton berdasarkan kondisi existing maupun biofisik lahan. Komoditas ini layak diusahakan karena sesuai dengan zona agroekologi. Hasil penelitian Balai Penelitian Tanaman Pangan Jawa Timur menunjukkan bahwa wilayah Kabupaten Sumeneb sangat sesuai untuk pengembangan tanaman jagung. Jagung merupakan komoditas yang dapat diandalkan. Pengembangan jagung akan dapat mewujudkan revitalisasi pertanian di Kabupaten Sumeneb. Hingga saat ini, kontribusi paling besar dalam struktur perekonomian Kabupaten Sumeneb berasal dari sektor pertanian, yaitu sebesar 53,63%. Dan sektor ini memberikan kontribusi sangat besar pada penyerapan tenaga kerja. Nah, selanjutnya terkait permintaan harga. Per tanggal 11 Maret 2021 kemarin, harga jagung mengalami kenaikan dari 3.900 per kilo menjadi 4.000 per kilonya. Meskipun hanya mengalami kenaikan sekitar 2,56%, tetapi para petani sangat senang. Namun, harga jagung cenderung fluktuatif karena dipengaruhi oleh kurva permintaan dan penawaran, serta harga jagung juga bergantung pada keberhasilan pertanian warga. Pada musim ini, sebagian petani jagung gagal panen, sehingga persediaan jagung menjadi berkurang. Kondisi tersebut yang juga menyebabkan harga jual jagung di pasaran mengalami kenaikan. Berbeda dengan harga jual beberapa musim sebelumnya yang mencapai 3.000 per kilonya. Kegagalan panen pada musim ini dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk karena cuaca yang tidak stabil, kualitas bibit jagung, persediaan pupuk yang terbatas, dan tentunya distribusi pupuk yang tidak merata. Kemudian untuk peluang, secara biofisik lahan di Kabupaten Sumeneb yang berpotensi untuk pengembangan pertanian terbilang cukup luas. Lahan tersebut dikelompokkan menjadi 4 zona agroekologi utama, yaitu yang pertama, kawasan dengan kelerengan lebih dari 16 hingga 40% yang merupakan daerah perbukitan. Yang kedua, ada kawasan dengan kelerengan 8 hingga 15%. Yang ketiga, kawasan yang mempunyai kelerengan kurang dari 8%. Dan yang keempat, ada kawasan pesisir pantai. Jika melihat peta kesesuaian lahan untuk tanaman pangan di Kabupaten Sumeneb, menunjukkan bahwa hampir semua wilayah daratan dan kepulauan sangat sesuai untuk tanaman jagung. Jenis tanah yang mendominasi wilayah daratan Kabupaten Sumeneb adalah Mediteran merah dalam formasi kompleks dengan litosol dan Mediteran dalam formasi kompleks dengan grumosol serta regosol dan aluvial. Di Kabupaten Sumeneb, jagung selain dibutuhkan sebagai pakan ternak unggas, juga dibutuhkan untuk pakan ternak ruminansia, terutama hasil yang berupa hijauan pakan ternak atau jerami jagung dalam bentuk kering. Selanjutnya terkait potensi pasar. Melimpahnya produksi jagung saat panen raya di Kabupaten Sumeneb menyebabkan masyarakat kesulitan dalam penanganan pasca panen jagung, sehingga jagung dijual dalam bentuk gelondongan atau jagung pipilan kering. Pemanfaatan jagung diharapkan meningkat tidak hanya dijual sebagai bahan bagus saja, tetapi dapat diolah menjadi berbagai produk pangan yang bernilai ekonomi, seperti camilan tortilla chips. Salah satu hasil olahan jagung yang disukai konsumen pada saat ini adalah keripik jagung atau tortilla. Makanan ringan berbahan baku dasar jagung adalah keripik jagung, yang mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Kemudian untuk tingkat persaingannya sendiri, sebagian besar petani menanam jagung di lahan kering pada musim hujan, dan sebagian kecil menanam jagung di lahan sawah setelah padi.
Jenis jagung yang ditanam di Kabupaten Sumeneb lebih dari 90%, yang termasuk jagung lokal. Ada 3 jenis jagung lokal yang telah dilepas oleh Departemen Pertanian, yaitu jagung lokal Gulu-Gulu, Manding, dan Talango. Potensi hasil kurang lebih 4,8 ton per hektarnya. Pipilan kering untuk varietas Gulu-Gulu, sedangkan untuk varietas Manding dan Talango berturut-turut sebesar 2,9 ton per hektar dan 3,9 ton per hektar pipilan kering. Nah, untuk jumlah produksi jagungnya sendiri, jumlah produksi jagung di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2018 sebesar 462,92 ton, di mana jumlah produksi jagung di Sumeneb terbagi atas 27 kecamatan. Adapun 7 kecamatan terbesar dalam produksi jagung diantaranya yaitu Kecamatan Pasongsongan sebesar 29,206 ton, Kecamatan Kangayan sebesar 27.000 ton, Kecamatan Lenteng sebesar 25.000 ton, Kecamatan Arjasa sebesar 24 ton, dan Kecamatan Rubaru sebesar 20 ton, Kecamatan Gayam sebesar 20 ton, dan Kecamatan Gulu-Gulu sebesar 16 ton. Kemudian untuk permasalahan petani jagung yang menjadikan persyaratan untuk teknis budidaya apakah sesuai atau tidak. Nah, sebelum tanam, tanah diolah dengan menggunakan tenaga sapi. Penanaman secara sebar dengan jarak 40 x 40 cm dengan populasi 62.500 tanaman per hektarnya. Alur penanaman dilakukan secara memutar dengan mengatur jarak antar baris bajakan 40 cm dan diikuti peletakan benih jagung lebih kurang 2 biji dengan jarak dalam baris benih 40 cm. Setelah disebar atau diletakkan, benih ditutup tanah dengan menggunakan baja. Caranya dengan melewati tanah pada bagian tengah antar barisan yang tidak disebari benih jagung. Cara ini dilakukan untuk menghemat biaya tenaga kerja. Pemupukan, penyiangan gulma, pendangiran, serta pengendalian hama dan penyakit dilakukan sesuai cara petani. Takaran pupuk yang digunakan yaitu urea 500 kg dan SP36 250 kg. Pemupukan dilakukan pada saat tanaman berumur 15 hingga 20 hari dan 30 hingga 35 hari setelah tanam. Setengah takaran pupuk urea diberikan pada pemupukan pertama dan sisanya pada pemupukan kedua. Pupuk SP36 diberikan sekaligus pada pemupukan pertama. Pupuk diberikan dengan cara diletakkan di samping tanaman kemudian ditutup dengan tanah. Rumput sangat penting sebagai pakan ternak sapi. Oleh karena itu, penyiangan dilakukan jika rumput sudah tumbuh agak tinggi agar dapat digunakan sebagai pakan ternak. Pendangiran dilakukan memakai alat baja melewati tengah barisan tanaman. Berdasarkan teknis budidaya yang dilakukan petani jagung di Kabupaten Sumeneb, belum sepenuhnya sesuai dengan anjuran BPTP Jawa Timur yang dilihat dari takaran pupuknya yang berlebihan serta jarak tanamnya yang belum sesuai. Nah, untuk permasalahan di sekitar jagungnya sendiri, budidaya jagung di Madura masih dilaksanakan secara sederhana atau tradisional yang biasa dilakukan secara turun-temurun. Dan tidak hanya itu, biasanya petani hanya memanfaatkan jagung sebagai konsumsi saja. Petani masih sulit diajak untuk melakukan perubahan dan menerapkan bercocok tanam yang dapat meningkatkan produksinya, baik mengenai penggunaan varietas unggul, pemakaian pupuk, pemeliharaan tanaman maupun jarak tanamnya. Sampai saat ini jenis jagung yang dibudidayakan masih menggunakan varietas lokal yang tingkat produksinya masih rendah. Usaha menyebarkan benih unggul masih mendapatkan tantangan dengan berbagai alasan yang ada. Selain itu, masih sulitnya mencari sumber modal, sebab beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Sumeneb memiliki perekonomian yang menengah ke bawah. Beberapa hal yang perlu diperlukan sebagai modal dalam bertani pun menjadi terbatas, seperti pembelian benih atau alat sawah untuk bercocok tanam. Hal ini tentu memiliki banyak pengeluaran yang mengakibatkan proses bertani mengeluarkan banyak biaya, waktu, dan tentunya dengan hasil yang tidak seberapa. Nah, untuk solusi terkait permasalahan penyuluhan kepada petani jagung, ketika melihat potensi lahan pertanian untuk jagung di Kabupaten Sumeneb ini, maka paradigma petani yang memanfaatkan jagung untuk konsumsi atau subsisten harus dirubah pemanfaatannya menjadi jagung untuk industri. Karena kebutuhan jagung untuk industri pakan ternak mencapai 7,5 juta ton per tahun, seharusnya mampu dipasok oleh petani di dalam negeri. Pasalnya, produksi jagung nasional melebihi 19 juta ton. Pada dasarnya, tanaman jagung dapat dikembangkan pemanfaatannya untuk dijadikan produk-produk hilir yang memiliki nilai tambah tinggi
dan mata rantai ekonomi yang panjang. Seluruh bagian dari tanaman jagung ini dapat digunakan untuk 4F, food, feed, fuel, dan fertilizer. Kemudian untuk sumber permodalan bisa memanfaatkannya yakni melalui fasilitas kredit usaha rakyat atau biasa disebut dengan KUR yang telah disediakan oleh pemerintah setempat. Nah, selanjutnya terkait materi penyuluhannya, yakni revitalisasi pertanian melalui pengembangan subsistem agribisnis jagung varietas lokal di Kabupaten Sumeneb. Revitalisasi pertanian. Revitalisasi pertanian bertujuan menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, dalam arti menyegarkan kembali aktivitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam membangun dengan tanpa mengabaikan sektor lainnya. Sektor pertanian juga berperan besar dalam penyediaan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dalam rangka memenuhi hak atas pangan. Namun secara umum, tingkat pendapatan penduduk di sektor ini relatif lebih rendah dibandingkan pendapatan penduduk di sektor industri pengolahan maupun jasa. Oleh karena itu, saat ini telah mulai dikembangkan pembangunan pertanian yang sesuai dengan potensi wilayah sebagai ujung tombak dalam mendorong pembangunan ekonomi. Upaya merevitalisasi pertanian tersebut harus didukung oleh keberadaan penyuluh pertanian yang saat ini perannya semakin strategis, yakni tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, keterampilan, dan teknologi, namun juga diharapkan berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam membangun hubungan keterkaitan antara petani dengan pemerintah maupun petani dengan pelaku industri pertanian atau usaha agribisnis lainnya. Di era teknologi informasi dan demokratis ini, masyarakat petani bukanlah objek proyek-proyek pembangunan pertanian, melainkan merupakan lembaga yang mantap dan tangguh. Sebagai pelaku usaha agribisnis, tidak ada intervensi dari luar, petani harus berproduksi sehingga bantuan yang diberikan harus efektif serta tidak menimbulkan ketergantungan. Oleh karena itu, sistem penyuluhan juga lebih diarahkan pada pembentukan kemandirian petani yang tentunya harus didukung dengan upaya pengembangan mutu dari individu penyuluh itu sendiri. Nah, subsistem agribisnis itu ada 4. Yang pertama, hulu. Hulu meliputi pengadaan sarana produksi pertanian antara lain terdiri dari benih, bibit, makanan ternak, pupuk, obat pemberantas hama dan penyakit, lembaga kredit, bahan bakar, alat-alat, mesin, dan peralatan produksi pertanian lainnya. Pelaku kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi adalah perseorangan, perusahaan swasta, pemerintah, maupun koperasi. Yang kedua ada on-farm. Nah, usaha tani menghasilkan produk pertanian berupa bahan pangan, hasil perkebunan, buah-buahan, bunga dan tanaman hias, hasil ternak, hewan, dan ikan. Pelaku kegiatan dalam subsistem ini adalah produsen yang terdiri dari petani, peternak, pengusaha tambak, pengusaha tanaman hias, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada hilir. Dalam subsistem ini terdapat rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan produk usaha pertanian, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi. Sebagian dari produk yang dihasilkan dari usaha tani didistribusikan langsung ke konsumen di dalam atau di luar negeri, dan sebagian lainnya mengalami proses pengolahan lebih dahulu kemudian didistribusikan kepada konsumen. Dan yang keempat ada penunjang atau kelembagaan. Semua jenis kegiatan yang berfungsi untuk mendukung dan melayani serta mengembangkan kegiatan subsistem hulu, subsistem usaha tani, dan subsistem hilir. Lembaga-lembaga yang terkait dalam kegiatan ini adalah penyuluh, konsultan, keuangan, dan penelitian. Nah, adapun strategi pengembangan jagung varietas lokal menuju revitalisasi pertanian. Yang pertama ada penggunaan bahan organik. Upaya yang memungkinkan untuk dilakukan adalah peningkatan produksi melalui peningkatan daya dukung lahan dengan memberikan masukan bahan organik ke lahan yang ditanami jagung. Bahan organik dapat memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, sehingga tanah menjadi subur. Bahan organik merupakan salah satu bahan pembentuk agregat tanah yang mempunyai peran sebagai bahan perekat antar partikel tanah. Komponen organik seperti asam humat dan asam sulfat akan membentuk kompleks lempung logam humus. Tanah yang mempunyai bahan organik tinggi mempunyai kemampuan menahan air 2 hingga sampai 5 kali berasnya.
Selain itu, masukkan bahan organik akan meningkatkan kemampuan tanah mengikat dan mempertukarkan unsur hara serta dapat meningkatkan populasi mikroorganisme dalam tanah. Masukkan bahan organik secara rutin ke dalam tanah akan meningkatkan daya dukung lahan sehingga produksi jagung dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya yang kedua ada pengembangan klaster biomaterial. Kebutuhan jagung untuk industri pakan ternak mencapai 7,5 juta ton per tahunnya. Seharusnya mampu dipasok oleh petani di dalam negeri. Pasalnya produksi jagung nasional melebihi 19 juta ton. Tahun 2013, GMPT mengimpor jagung mencapai 2,8 juta ton, padahal realisasi impor jagung tahun lalu sebesar 1,7 juta ton. Jagung merupakan sumber kalori pengganti atau suplemen bagi beras, terutama bagi sebagian masyarakat pedesaan. Dewasa ini proporsi penggunaan jagung sebagai bahan pangan cenderung menurun, tetapi meningkat sebagai pakan dan bahan baku industri. Sebagai bahan pangan, jagung dikonsumsi dalam bentuk segar, kering, dan dalam bentuk tepung jagung. Nah, jagung dapat disiapkan menjadi bahan setengah jadi atau primer sebagai bahan baku industri. Bentuk produk ini umumnya bersifat kering, awet, dan tahan disimpan lama, yakni antara lain seperti beras jagung, tepung, dan pati. Nah, yang ketiga ada pengolahan limbah jagung. Ketersediaan limbah tanaman jagung berlimpah dapat diolah untuk pakan ternak, sehingga penyediaan pakan terjamin. Sebagian dari limbah tersebut diproses atau disimpan dalam bentuk hay atau diawetkan dalam bentuk silase. Silase dapat dibuat dari seluruh bagian tanaman jagung termasuk buah muda yang berumur 90 hari, buah yang sudah matang berumur 100 hari, atau kulit jagung manis. Apabila seluruh tanaman jagung termasuk buahnya dibuat menjadi silase, maka karbohidrat terlarut yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bakteri sudah mencukupi. Selain dibuat silase, limbah tanaman jagung juga dapat diamonisasi. Sebelum dibuat silase, tanaman jagung diberi perlakuan terlebih dahulu, yaitu dengan menambahkan urea 34 gram per kilo dari limbah itu. Proses ini disebut proses amonisasi. Yang keempat ada pembagian peran stakeholder. Pengembangan dalam pemanfaatan biomaterial jagung di Kabupaten Sumeneb perlu mendapatkan peran serta dari stakeholder yang terkait, yaitu peran dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah, pelaku bisnis, petani, dan pekerja pabrik. Adapun peran dari pemerintah daerah seperti penetapan kebijakan dalam rangka mendorong pengembangan industri yang memanfaatkan biomaterial untuk tujuan yang strategis secara konsisten serta kemudahan dan meringankan pengadaan pupuk dan permodalan. Sedangkan dari pembisnis atau perusahaan dapat memberikan bimbingan pengolahan tanah, benih, panen kepada para petani untuk meningkatkan produktivitas tanaman, dan tentunya juga menetapkan harga yang wajar dari petani untuk membantu meningkatkan kesejahteraan atau daya beli petani. Nah, dari petani sendiri yaitu mau dan mampu untuk berkembang dalam pengolahan atau mengelola lahan dan tanaman yang baik serta menghasilkan tanaman dengan rendemen yang tinggi. Baik, itulah pemaparan dari saya terkait komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Sumeneb dan juga materi penyuluhan yang bisa dijadikan bahan referensi dalam mengatasi pertanian yang ada di Kabupaten Sumeneb. Kurang lebihnya saya memohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu bima aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.